Langit sore itu memerah, membentang seperti sapuan kuas lembut yang dijatuhkan di atas kanvas luas. Nafisa berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi cahaya matahari yang perlahan meredup di balik pepohonan. Suara tawa kecil Aidan dari ruang tamu menghangatkan hatinya. Anak itu selalu punya cara untuk membuat rumah kecil mereka terasa penuh cahaya. "Umi, lihat. Aidan bikin masjid," seru Aidan sambil menunjukkan tumpukan balok kayu yang disusunnya. Nafisa tersenyum lembut. "Masya Allah, bagus sekali, Nak. Besar ya masjidnya?" "Iya, Mi." "Buat Abi," jawab Aidan polos. Nafisa mengelus kepala putranya. "Abi pasti senang." Dan memang benar. Dulu, ketika Latif masih menjadi imam terbaik bagi keluarganya, ia selalu mengajak Aidan bermain sambil bercerita tentang masjid, tempat yang menjadi rumah kedamaian bagi hati seorang muslim. Tapi itu dulu. Sebelum badai kehidupan mengguncang mereka. Nafisa selalu percaya bahwa pernikahannya dengan Latif adalah salah satu hadiah terindah dari Allah. Latif adalah pria yang baik, penyayang, dan rajin beribadah. Ia selalu memastikan salat berjamaah di rumah jika tidak sedang di masjid. Ia memimpin doa sebelum makan, mengimami salat malam ketika sempat, dan menggandeng tangan istrinya setiap kali pulang dari pengajian. Bertahun-tahun hidup bersama membuat Nafisa terbiasa dengan kelembutan sikap suaminya. Latif jarang meninggikan suara dan selalu memastikan bahwa tidak ada air mata di pipi istrinya. "Aku ingin menjadi tempat paling aman bagimu," ucapnya suatu malam ketika mereka baru menikah. Nafisa percaya itu. Dan ia merasa aman. Selalu. Setelah Aidan lahir, kebahagiaan mereka seolah menjadi sempurna. Latif sangat mencintai putra kecilnya. Hampir setiap sore ia mengajak Aidan ke taman dekat rumah untuk berlari-lari kecil atau sekadar melihat burung-burung yang hinggap di ranting. "Abi hebat," ucap Aidan suatu hari. "Kenapa?" tanya Latif sambil mengangkat anaknya. "Soalnya Abi rajin sholat dan pinter ngaji," jawab Aidan dengan polos. Latif tertawa dan mencium pipi anaknya. "Masya Allah, semoga kamu juga ya, Nak. Hidup berjalan tenang. Sederhana, tetapi penuh keberkahan." Sampai hari itu tiba, semua dimulai dengan kegagalan bisnis. Latif yang menaruh harapan besar pada usaha barunya tiba-tiba kehilangan modal besar karena temannya berkhianat. Tidak hanya itu, ia juga difitnah sebagai pihak yang menipu. Reputasinya hancur dalam hitungan minggu. Tekanan itu membuat Latif berubah perlahan. Ia mulai bangun tidur lebih siang, rambutnya tak lagi rapi, senyumnya menghilang. Nafisa masih berusaha menemaninya, menenangkannya dengan kata-kata baik. "Allah tidak meninggalkan kita, Bang," ucap Nafisa lembut. "Ada hikmah dari semua ini." Tapi Latif hanya terdiam. Sebagian dirinya ingin percaya, tapi sebagian lain menolak. Ia kecewa pada hidup, pada takdir, pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nafisa menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa perih. Latif tidak lagi memimpin salat. Awalnya hanya sekali dua kali. Tapi lama-kelamaan, ia mulai meninggalkan salat sama sekali. Nafisa masih mencoba memahami, meski hatinya teriris. Suatu malam, Nafisa mendengar Latif menghela napas panjang saat menatap langit-langit kamar. "Allah tidak adil," gumamnya lirih. Nafisa ingin memeluk suaminya erat, tapi ia menahan diri. Ia tahu pikiran Latif sedang kacau. Ia hanya bisa berkata lembut, "Bang, jangan berkata begitu." "Bagaimana aku tidak berkata begitu?
Suara Latif meninggi sedikit. Aku kehilangan segalanya, Nafisa. Segalanya. Nafisa terdiam. Ia tidak ingin membantah. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca. Hidup terasa berubah. Rumah yang dulu dipenuhi zikir kini terasa sunyi. Nafisa tetap menjalankan salat 5 waktu, tetap membaca Al-Quran, tetap tersenyum pada Aidan. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti berjalan sendirian di lorong gelap. Dan setiap kali ia salat malam, air matanya mengalir. Mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ya Allah, kembalikan suamiku, lembutkan hatinya, bimbing dia seperti dulu. Ia menangis bukan karena ia marah pada Latif. Bukan karena ia kecewa. Tetapi karena ia merindukan cahaya yang pernah bersinar dalam jiwa suaminya. Ia merindukan imam yang dulu memegang tangannya dengan penuh cinta menuju ridha Allah. Tangisan Nafisa bukanlah tangisan putus asa. Ia menangis dalam doa. Dalam sujud. Dalam kerinduan panjang kepada kebaikan suaminya. Setiap malam ia bangun saat rumah sunyi, menghadap Allah dengan hati rapuh. Kadang Aidan terbangun. Umi, kok nangis? Tanyanya. Nafisa mengusap air matanya cepat. Umi nggak apa-apa, Nak. Umi cuma berdoa. Doa buat Abi. Pertanyaan itu membuat Nafisa terisak sejenak. Iya, sayang. Aidan memeluknya dengan tangan kecilnya. Aidan juga mau doa. Biar Abi nggak sedih lagi. Nafisa memeluk Aidan erat. Masya Allah, semoga dikabulkannya, Nak. Setiap malam, doa itu terus terangkai. Dan setiap malam pula, Latif semakin jauh dari masjid. Jangankan masjid, Al-Quran pun tak lagi disentuhnya. Nafisa tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu. Dengan sabar. Dengan cinta. Latif semakin mudah marah. Kadang hal kecil saja bisa membuatnya mengomel. Suatu kali Aidan menjatuhkan gelas dan pecah. Dari tadi Abi bilang hati-hati. Kenapa sih nakal banget? Aidan ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Nafisa. Hati Nafisa tercabik. Bang, dia masih kecil, ucapnya perlahan. Latif menatap Nafisa dengan mata lelah. Kamu nggak ngerti apa yang aku hadapi. Nafisa terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Malam harinya, Nafisa kembali sujud panjang. Ia meminta kekuatan. Meminta petunjuk. Meminta kesabaran. Tak jauh dari kamar, Latif duduk di ruang tamu dalam gelap. Ia sebenarnya mendengar isak istrinya. Ia tahu Nafisa menangis karena dirinya. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Aku bukan apa-apa sekarang, bisik Latif pada dirinya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ia merasa gagal. Merasa tak layak menjadi suami. Perasaan itu semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Suatu sore, ketika Latif pulang lebih awal, ia mendengar suara Aidan berbicara lirih di kamar. Suara itu seperti doa. Ya Allah, sembuhin hati Abi ya. Aidan sayang Abi. Latif tertegun di depan pintu. Dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata, menahan sesuatu yang tiba-tiba menyengat di dalam hati. Itu bukan kemarahan. Itu bukan kecewa. Itu rasa bersalah. Rasa bersalah yang dalam. Namun Latif tetap belum mampu kembali. Ia menghela napas panjang dan pergi sebelum Aidan menyadari ia ada di sana. Hingga suatu malam,
sesuatu terjadi. Latif baru pulang dari luar dengan pikiran kacau. Hujan turun deras. Jalan licin. Dalam perjalanan pulang, ia nyaris tertabrak truk besar. Mobilnya terpeleset. Dan untuk beberapa detik, ia merasa ajal sudah begitu dekat. Ya Allah, spontan keluar dari mulutnya. Detik itu juga ia sadar bahwa ia masih butuh Allah. Ia masih percaya. Ia hanya menutup mata terlalu lama. Ketika tiba di rumah, ia melihat Nafisa sedang sujud di ruang keluarga. Nafisa tidak tahu bahwa Latif sudah pulang. Hujan membuat suara pintu tertelan bising. Nafisa menangis. Bukan tangis biasa, tapi tangis yang dalam, lama, menyayat hati. Ya Allah, jangan biarkan suami hamba tersesat, kembalikan ia kepada MU, bimbing ia menjadi imam yang baik, hamba ridha dengan segala takdir MU, tapi jangan biarkan hati suami hamba menjauh. Latif terpaku. Ia tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menampar hatinya selain air mata istrinya itu. Bukan air mata yang meminta dunia, bukan air mata yang menuntut harta, tapi air mata yang meminta suaminya kembali kepada Allah. Latif merasa lututnya melemah. Ia mundur setapak, lalu jatuh bersimpuh. Tangannya menutup wajahnya, dan isap pertama dalam waktu lama akhirnya pecah. Tak lama kemudian, Nafisa menyelesaikan sujudnya dan mengangkat kepala. Ia terkejut melihat suaminya di sana, wajahnya basah bukan karena hujan, tapi karena air mata. "Bang?" Nafisa mendekat. Latif menunduk. Aku dengar semuanya." Nafisa menahan napas. Latif memegang kedua tangan istrinya. "Maafin aku jauh dari Allah, aku jauh darimu, aku jauh dari anak kita." Air mata Nafisa kembali jatuh, kali ini bukan karena sedih, tapi karena harapan yang akhirnya menemukan jalan pulang. "Aku hampir mati tadi," lanjur Latif lirih. "Dan aku sadar, aku nggak punya apa-apa lagi kecuali Allah dan kalian." Nafisa memeluk suaminya. Di pelukan itu, Latif menangis seperti anak kecil. Semua beban, semua luka, semua kelelahan mengalir keluar bersama air matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Latif kembali mengambil wudhu. Dan ia berdiri sebagai imam bagi Nafisa. Suaranya bergetar. Gerakannya kaku. Tapi ia salat. Ia kembali. Dan Nafisa sujud lama sekali, mengucap syukur dalam air mata kebahagiaan. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru dalam hidup keluarga itu. Latif perlahan memperbaiki ibadahnya. Nafisa tidak menuntut banyak, baginya cukup bahwa Latif kembali berusaha. Aidan paling bahagia. "Abi salat lagi," serunya setiap kali melihat ayahnya mengambil wudhu. Latif tertawa kecil dan menggendongnya. "Abi mau jadi imam kamu dan Umi lagi." Aidan mencium pipinya. "Aidan sayang Abi." Latif menatap Aidan lama. "Abi juga sayang kamu, nak." Bisnis Latif belum kembali. Kehidupan ekonomi mereka masih sulit. Tapi Nafisa tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat itu. Kekayaan hatinya kembali. Imam hidupnya kembali. Dan setiap malam, Nafisa tidak lagi menangis dalam sujud. Ia kini berdoa dengan senyum. "Ya Allah, Engkau telah mengembalikan suamiku. Engkau telah mengabulkan air mata hamba." Latif kadang memandang istrinya lama. Hatinya tidak pernah benar-benar tahu betapa kuatnya Nafisa hingga ia melihat sendiri keteguhan istrinya dalam doa. Suatu malam,
ia mendekati Nafisa yang sedang merapikan selimut Aidan. "Sayang," panggil Latif. Nafisa menoleh. "Iya, Bang." Latif menggenggam tangannya. "Terima kasih, karena kamu gak pernah berhenti mendoakan aku." Nafisa tersenyum lembut. "Kita ini suami istri, Bang. Dunia ini tempat ujian. Kalau salah satu dari kita jatuh, yang lain harus membantu mengangkat." Latif menunduk, merasakan betapa berharganya wanita yang Allah titipkan kepadanya. "Aku janji, aku akan jadi imam terbaik untuk kamu dan Aidan." Nafisa menatap mata suaminya. "Aku percaya." Beberapa bulan kemudian, Latif mendapat pekerjaan baru. Tidak sebesar bisnis lamanya, tapi cukup membuat hidup mereka stabil kembali. Latif bekerja dengan penuh syukur. Ia tidak lagi mengejar dunia seperti dulu. Ia lebih fokus pada keluarga dan ibadah. Rumah kecil mereka kembali dipenuhi cahaya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari hati yang kembali tenang. Suatu sore, Aidan kembali bermain dengan balok-balok kayu. "Umi, Abi, lihat. Ini masjid lagi." Latif menjongkok dan mencium anaknya. "Masjidnya sekarang lebih bagus ya?" Aidan mengangguk bangga. "Aku mau jadi imam di masjid besar nanti." Latif tertawa. "Amin." Abi dan Umi selalu doakan yang terbaik untuk Aidan. Nafisa menatap keduanya, hatinya penuh syukur. Ia teringat masa-masa kelam beberapa waktu lalu. Masa ketika ia hampir kehilangan suaminya, bukan secara fisik, tapi secara rohani. Masa ketika hanya air matanya yang menjadi penguat. Air mata yang ia biarkan jatuh bukan karena lemah, tapi karena kuatnya harapan pada Allah. Dan kini semua itu terbayar. Allah tidak pernah menolak doa yang keluar dari hati yang tulus. Pada suatu malam yang tenang, setelah Aidan tertidur, Latif dan Nafisa duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang. "Sayang," ucap Latif tiba-tiba. "Bolehkah aku bertanya?" Nafisa menoleh. "Tentu. Apa kamu pernah merasa lelah waktu aku sedang jauh dari Allah?" Nafisa tersenyum tipis. "Pernah. Aku manusia biasa. Tapi setiap kali aku merasa lelah, aku ingat bahwa Allah tidak pernah lelah mendengarkan doa hambanya." Latif menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Kamu luar biasa, Nafisa." "Bukan aku yang luar biasa, Bang, tapi Allah." Air mata istri tidak pernah sia-sia kalau ditujukan untuk suaminya. Apalagi untuk kebaikan akhiratnya. Latif menunduk. "Aku bersyukur dipertemukan dengan kamu." Nafisa menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Dan aku bersyukur Allah mengembalikan kamu." Angin malam berhembus lembut. Bintang-bintang bersinar seperti saksi atas perjalanan panjang keluarga kecil itu. Perjalanan tentang cinta, keteguhan, ujian, dan keajaiban doa. Di antara semua keajaiban hidup, tidak ada yang lebih indah bagi Nafisa selain melihat suaminya kembali berada di jalan yang benar. Dan tidak ada yang lebih menyentuh bagi Latif selain menyadari bahwa air mata istrinya bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang mengikatnya kembali kepada Allah. Karena pada akhirnya, air mata seorang istri yang salehah adalah doa paling jujur yang pernah diangkat ke langit. Dan Allah tidak pernah mengabaikannya.